Wangi, wangi. Halo, jumpa lagi dengan gua Jonah, sang gamer gendam. Kemarin kan kita udah unboxing dan review Jikokuken Kaiji, yaitu pedangnya punya Kamen Rider Durandal. Nah, sekarang kita akan unboxing dan review pedang dari adiknya, yaitu Eneiken Noroshi milik Kamen Rider Sabela. Kali ini spesial juga ya, karena si Kamen Rider Sabela ini kan satu-satunya Kamen Rider cewek di serial Kamen Rider Saber, dan ini satu-satunya pedang, satu-satunya DX yang dikasih oleh istri gua. Jadi istri gua ngasih ini sebagai gift. Thank you, thumbs up buat istri yang bager sangat itu. Oke, langsung aja kita lihat dari boxnya dulu aja ya. Seperti biasa, di sini ada gambarnya si Eneiken Noroshinya. Eneiken loh ya, bukan Heineken. Kalau Heineken itu minuman. Kalau ini Eneiken Noroshi. Dan di sini ada gambar one right booknya si Konchu Daihyaka ya. Dan di sini ada topengnya Kamen Rider Sabela. Ini ada bentuk pedangnya, dia melintang gitu ya kayak poni, dan di sini ada asap-asapnya. Oke, di background boxnya juga ada gambar kayak awan-awan atau asap sih, karena dia kan elemennya asap gitu ya. Kita lihat sebelah pinggirnya dulu. Nah, sebelah sininya nggak ada apa-apa, ini cuma perpanjangan dari box art depannya. Sekarang bagian samping sininya, kayak bagian samping sininya ada gambar Kamen Rider Sabela-nya. Ini Kamen Rider Sabela dengan pose seperti itu yang anggun. Bagian atasnya ini boxnya agak pendek juga ya, karena dari pengirimannya kayaknya sih, dari ekspedisinya. Ya udahlah, box lover menangis. Oke, di atas ada gambar pedangnya dan ada gambar Wonder Right booknya. Kita lihat bagian bawahnya. Bagian bawahnya seperti biasa cuma caution dan ada set Pac-Man. Lalu sebagian sininya gambar pedangnya lagi dan Wonder Right booknya. Ya begitu aja. Belakangnya sekarang. Nah, ini belakangnya kemarin gua bahas ya, bahwa box art ini atau gambar ini bisa digabung dengan box artnya si Kamen Rider Durandal Jikokuken Kaiji. Tapi kita lihat dulu aja nih box artnya. Ada Kamen Rider Sabela lagi pegang pedang gitu. Di sini kayak ada energinya gitu, kayak warna coklat, warna oranye maaf. Nah, ini yang gue bilang bisa digabung nih. Nah, ini kalau begini kan jadi dia nyambung nih, lihat nih, itu bagus ya. Di logo Durandalnya utuh dan logo Sabela juga jadi utuh gitu, nyambung. Nah, selain itu yang gue bilang juga bahwa ini bisa nyambungnya ke atas seperti ini. Seperti ini, garisnya kita samakan nih. Nah, garisnya jadi nyambung gitu ya. Oke, begitu aja. Kita langsung buka ya. Hap. Sip, kita buka. Ini ya, kita keluarin. Ini dia, cajang. Jadi balik lagi ke tadi dulu. Jadi ini adalah gift dari istri gua, karena gua berhasil menyelesaikan challenge dari dia, yaitu challenge menurunkan berat badan sebanyak 10 kilo. Ya, jadi sebenarnya challenge-nya itu kalau bisa turun berat badan 10 kilo bakal dibolehin beli PS5 gitu ya. Sekarang gue udah berhasil turun 9 kilo dan udah nggak begitu gendut lagi sih. Itu mempertaruhkan nama channel juga ya sebenarnya challenge-nya ya. Jadi dari Maret sampai sekarang udah turun 9 kilo. Dan karena PS5 juga masih dikepul ya, atau masih ditimbun gitu sama orang-orang dan dijualnya mahal. Jadi ya udahlah, gue bilang gue juga kan lagi hobinya mainan pedang DX, jadi ya udahlah PS5-nya nggak jadi aja gitu. Karena susah dapetinnya, kalau mau dapetin juga kalau memang udah di stok udah dimahalin sama orang. Ya udahlah, beli pedang yang premium 2 biji gue bilang. Oke, sudah cukup lama. Oke, kita balik lagi aja langsung ke sini ya. Nah, ini ada manualnya seperti biasa. Itu ya, pokoknya cara memainkannya kita nggak usah baca ya,
karena kita akan coba langsung semua. Dan inilah dia Enneiken Noroshi. Cadang. Wah, ada plastiknya juga. Plastik itu kenikmatan yang sangat hakiki. Oke, kita keluarin. Pertama kita dapat ini Wonderite Book-nya. Yang kedua kita dapat pedangnya. Jadi kita cuma dapat 2 item doang ya di sini ya. Ini dia pedangnya dan Wonderite Book-nya. Jadi untuk si Commander Sabella ini atau si Enneiken Noroshi ini sebenarnya gimmicknya nggak macem-macem ya. Oke, kita lihat dulu aja dari fisik pedangnya, kita review. Pegangannya dulu, pegangannya seperti ini. Ya dia ada kesan-kesan kayak steampunk gitu ya. Ya ini kayak metal-metal gitu. Nah di sebelah sini kayak ada kabel-kabel kecil ya. Mungkin bukan kabel tapi selang ya, karena dia kan temanya asap. Nah yang menarik di sini trigger ya. Trigger ini agak beda dari yang biasa ya. Dan bentuknya juga beda dari yang biasa. Ini triggernya kayak nyatu gitu ya warnanya dengan si pedangnya. Ini kalau orang nggak tahu mungkin nggak tahu ini trigger gitu. Bagian sini ada kayak arm guardnya buat melindungi tangan. Dan cetakannya bagus. Dan sebelah sini logonya Sabella. Ini kayaknya logonya lebih kecil daripada emblem-emblem yang di pedang lain ya. Nah ini arm guardnya yang abu-abu ini kayaknya dari silikon, dari karet. Dan motifnya itu kayak motif asap gitu ya, kayak asap gitu motifnya. Nah oke, dan bagian sininya ini bagian untuk memasukkan Wonderite Book-nya. Dia beda sendiri ya, karena dia miring diagonal gitu. Biasanya tiduran atau tegak, tapi ini dia miring diagonal. Ya di sini ada kayak mengingatkan gue pada Sisha gitu ya. Mungkin cocok juga karena Sisha kan untuk menghirup asap ya, atau uap atau asap gitu. Sesuai dengan temanya dia kan asap gitu ya. Nah, keren sih. Nah, di sini ada trigger kedua untuk finishing. Di sini ada trigger juga tapi untuk melepas Wonderite Book atau release button. Nah, yang gue suka sih ini detail-detailnya sih, ini kayak ada selang-selang ya. Selang sini, ini selang nyambung sini gitu. Terus ke belakang selangnya, terus ke sini. Menurut gue detailnya bagus sih ini. Oke, kita lanjut lagi bagian sininya. Nah ini yang gua tadi bingung nih, ini kenapa dia ngejendol sendiri tuh, lihat ini fungsinya apa ya. Ini ngejendol nih, timbul gitu. Nggak tahu ini fungsinya apa, tekan-tekan nggak bisa gitu. Tadinya gua sangka ini release button, tapi ternyata release buttonnya kan di sini. Nggak tahu nih, kita cari tahu. Nah di sini ada tetap ada selang, keren ya. Selang, bisa ada detail-detail selangnya juga. Selang. Oke, di bagian bilas sininya warna emas ya nih. Jadi dia coklat merah kecoklatan atau coklat kemerahan dengan aksen emas dan silver. Nah, bagian sininya ini karet juga atau silikon. Jadi lunak, kenyal. Bagian ujungnya kita lihat mungkin jarang diperhatikan ya bagian ujung sininya. Nah jadi selain di ujung pedang juga dia bentuknya tetap kayak asap gitu ya, kayak uap. Itu melengkung motifnya, ini bagus sih, keren sih. Jadi secara keseluruhan untuk detailnya bentuknya nih keren. Oh iya, kita belum mau lihat yang belakangnya. Ini belakangnya dulu ya. Ini belakangnya juga kurang lebih sama, cuma nggak ada catnya. Dan ini ada detail-detailnya juga. Detail selangnya nih, dan ini bentuknya seperti di pedang-pedang yang lain kayak gini ya, yang dulu gue sangka bisa dimasukin ke second slot driver, tapi mungkin karena ini kelihatannya lebih tipis ya, lebih slim nih,
Ini lebih tipis daripada second source driver, mungkin ini bisa dimasukin ke bakalnya si second source driver. Mungkin nanti kita coba. Sekarang kita lihat dulu dari Wonderite booknya. Ini Wonderite booknya ya. Ini gambarnya nggak begitu jelas ya, maksudnya kayak agak abstrak, tapi ini emang kelihatan kayak ada nuansa-nuansa serangganya gitu ya. Ya kan, selain asap juga temanya serangga gitu. Kalau si Jikoku Kaiji kan temanya waktu dan makhluk bawah air. Kalau dia serangga dan asap. Nah, ini tulisannya dalam bahasa Jepang dalam kanji. Yang dibacanya sebentar. Konchu Daihyaka ya, Konchu Daihyaka. Bacanya Konchu Daihyaka. Tapi bukan karena gue bisa baca bahasa Jepang ya, tapi karena di bawah ini kan ada aksara sabernya, jadi lebih gampang dibaca. Oke, ini bentuknya juga beda dengan Ocean Story dan juga Wonderite Book yang biasa ya. Dia lebih kelihatan kayak steampunk gitu ya. Keren sih. Dan dia tengahnya itu warna emas tua, dan belakangnya juga dia warna emas. Nah, ini kita akan bandingkan dengan Wonderite Book yang biasa. Ini warnanya agak mirip nih, Sayujan ini dengan si warna pedangnya agak mirip, dengan ini juga agak mirip nih. Ya mirip banget, hampir sama. Nah, kita lihat nih perbedaannya dengan Wonderite Book biasa. Kelihatannya bedanya ya. Agak sulit dijelaskan, tapi bisa dilihat, kelihatan bedanya. Kita lihat halaman pertamanya. Dari si salah. Maaf saudara-saudara. Ya, halaman pertamanya dari si Konchu Daihyaka. Oke. Nah, ini bagian pengaitnya juga, penguncinya atau pengaitnya beda juga dengan yang biasa, dan beda juga dengan yang Jikoku Kaiji. Nah, kita lihat di sini. Ini ada gambar beberapa insek atau beberapa serangga. Ada beetle, ada kupu-kupu, ya ada wasp. Ya, ini beberapa gambar serangga. Dan di sininya uniknya dia ada bolongnya. Ya, kalau biasa nggak ada. Gitu. Oke, kita coba aja langsung. Sambut penyumbatnya ya. Ya, begitu. Sekarang kita coba si aktivasinya. Sekali lagi. Ya, gitu. Jadi kayak ada suara serangga-serangga kecil gitu ya. Oke, sekian dulu. Nanti untuk halaman ridernya kita akan coba pada saat sesudah Henshin. Alright. Kita lanjut ke pedangnya. Kita cabut ya. Ya, nggak ada suara juga saat cabut. Jangan panik karena mungkin memang tidak ada suaranya. Jangan panik seperti episode lalu. Kita coba slash ya. Ya, begitu. Nah, ini yang tadi gue bilang bahwa si triggernya itu sistemnya agak beda ya. Kalau yang lain itu istilahnya si porosnya ada di atas, kalau ini kayak porosnya di bawah, mencetnya atasnya yang malah masuk nih. Biasanya yang masuk itu yang ini tuh. Nah, tuh kelihatan kan dia kayak porosnya ada di sini. Biasanya itu porosnya di sini. Nih. Ya, di sini juga ada detailnya aksara saber. Mungkin kalian ada yang mau mengartikan, silakan. Oke, kita langsung Henshin aja. Kita masukin bawahnya di sini ya, jangan sampai salah. Ya gitu, suara standby-nya itu kayak suara yang musik yang ceria ya, yang cheerful gitu. Tapi ada sedikit nuansa creepy gitu ya. Dan salah satu yang bikin gue pengen punya Nike Noroshi ini adalah suara standby-nya ini loh.
Enak ya. Oke, kita langsung saja Henshin. Henshin. Ya gitu suara Henshinnya. Jadi kalau yang lain diisi oleh cowok, dia ada suara ceweknya juga. Nah, apakah si pengisi suara ini ada keturunan orang kita, orang sini ya? Karena ngomongnya kan tadi smoke, steam, setting. Enggak sih, bercanda doang sih. Oke, kita coba finishingnya aja. Finishingnya itu dia gimmicknya nggak aneh-aneh ya. Jadi hanya dengan ditekan tombol ini doang. Kalau lain kan ada yang harus dimasukin bukunya gitu, truk kayak Dogoken Gekido gitu, Fusoken Hayate dan Onjuken Suzune kan kayak gitu finishingnya. Juga bukan di scan karena dia nggak ada scannernya, dia tidak bisa membaca buku. Jadi simpel aja gimmicknya. Gimmick finishingnya cuma pencet ini doang. Nah finishingnya sendiri ada 3 jenis. Pertama adalah yang ditekan 1 kali, terus yang ditekan 2 kali, terus ada yang ditahan selama sekitar 2 detik. Coba aja ya. Coba ya finishing yang pertama. Ya begitu. Jadi suara standby finishingnya agak mirip dengan yang tadi, ada suasana cheerfulnya, ada sedikit kerasa creepy-nya, tapi dia lebih dibikin EDM gitu ya, kayak electronic dance music gitu ya. Dan pada saat dia ngomong Insecto Shoto itu sedikit mengingatkan gue pada Magical Girl gitu ya, kayak Sailor Moon, Pretty Cure, walaupun gue juga gak pernah nonton sih Pretty Cure. Kalau Sailor Moon dulu pernah waktu di TV Indonesia. Ya begitu. Sekarang kita coba yang finishing 2 kali ya. Ya begitu. Jadi untuk finishing keduanya ini yang ngomongnya suara cowok ya. Gitu. Kalau pertama kan tadi suara cewek. Sekarang kita coba finishing yang ketiga. Ya, jadi untuk finishing ketiga ini ternyata suaranya duet gitu ya, cewek dan cowok ngomong bersamaan. Dan untuk standby soundnya kali ini benar-benar cuma cheerful ya, cuma ceria, nggak ada nuansa creepy sama sekali. Lumayan lucu sih, lumayan unik ya, karena dia suara-suaranya kan kayak cheerful, ceria gitu ya. Tapi kan udah kita tahu bahwa penggunanya si Reika Shindai itu kan orangnya dingin malah kan ya, dingin serius gitu ya. Kecuali kalau dia berurusan dengan kakaknya begitu. Ini seperti pedang kakaknya juga, dia selain mode Anakin Horoshi atau mode biasa, ada juga mode One Rider. Caranya sama, kita tekan tombol ini selama sekitar 2 detik, maka dia akan berubah jadi mode One Rider. Kita coba ya. Nah, kalau udah Noroshi Besats itu berarti dia sudah berubah jadi mode One Rider. Untuk mengembalikannya ke mode Anakin Orochi sama, kita pencet juga ini selama sekitar 2 detik. Coba juga. Begitu, Anakin Orochi. Nah ini udah kembali lagi ke mode awal. Kita akan kembalikan ke mode One Rider karena kita akan mereview mode One Rider. Mode One Rider ini juga akan mengeluarkan suara yang berbeda-beda ya untuk Henshin-nya dan finisher-nya. Jadi mode One Rider itu untuk kalau menggunakan buku lain. Tapi sebetulnya ya, karena dia kan nggak punya kemampuan scan, jadi modenya itu cuma ditentukan dengan yang tadi kita menekan trigger ini, modenya, mengganti modenya, apakah mode Anakin atau mode One Rider. Untuk buku yang dimasukkan di sini dia nggak bisa baca, jadi
Sebetulnya sama aja gitu. Kalau mode One Rider kita masukinnya Konchu Dai Hyaka, dia tetap akan mengeluarkan suara yang mode One Rider. Sebaliknya juga kalau kita menggunakan dia saat dalam mode Eneiken Noroshi, walaupun kita masukkan buku yang lain, dia tetap akan mengeluarkan suara-suara mode Eneiken Noroshi gitu. Tapi supaya afdol, mode One Rider ini kita pakai buku yang lain. Nah, ini buku Seiyuja ini yang warnanya sama banget dengan pedangnya. Jadi suara standby soundnya sama ya. Kita coba aja langsung untuk berubah. Henshin. Ya begitu. Jadi untuk nada nyanyinya sama ya, mode One Rider ini dengan mode Eneiken Noroshi yang menggunakan Konchu Dai Hyaka. Kalau yang tadi kan dia nyanyinya Konchu Dai Hyaka. Kalau mode One Rider sama aja, cuma kata-katanya diganti jadi One Wonder Rider gitu. Maafkan suara gue kurang bagus. Oke, langsung aja kita finishing. Yang pertama, begitu, Smoke Strike ya. Sekarang kita coba finishing yang kedua. Nah begitu. Jadi sama seperti tadi ya. Kalau finishing pertama itu suaranya cewek, finishing kedua itu suaranya cowok. Nah kalau untuk finishing ketiga harusnya sama dengan yang tadi, yaitu suaranya cewek dan cowok duet. Coba aja langsung. Oke, begitu aja suara-suara yang bisa dikeluarkan oleh pedang ini. Sekarang kita akan mencoba si One Rider Konchu Dai Hyaka ini di Seiken Sword Driver dan di Akuken Kurayami. Dan sekali lagi review Emblem Nagar ini mau nggak mau harus diundur lagi karena Eneiken Noroshi-nya sudah datang. Padahal lagi proses editing, udah sekitar setengah jalan editing. Oke, kita coba aja. Ini masukinnya di slot tengah ya, karena ini kan tentang hewan di dunia nyata. Henshin. Ya begitu, jadi dia bacanya cuma Konchu ya. Konchu itu artinya serangga gitu ya. Kalau Konchu Dai Hyaka itu artinya kayak The Great Encyclopedia of Bugs atau Maha Encyclopedia mengenai serangga-serangga. Oh ya, tadi lupa ya, kita lupa review si gambar ininya. Nah, ini gambar ridernya. Dia posenya anggun ya. Karena dia kan satu-satunya rider wanita di seri Saber. Tapi enggak juga ya, karena kan si Calibur terakhir kan si Sofia yang jadi Calibur ya. Jadi termasuk rider cewek juga. Jadi dia bukan satu-satunya rider cewek. Maaf, saya ralat. Oke, nah ada satu poin yang mau gue sampaikan. Kan gue tunjukkan aja pada saat Henshin menggunakan 3 buku. Ini gue ambil buku yang deket sama gue aja. Ada Genmushinwa, Sarutobi Ninja Den. Ini belum direview, udah gue syuting setengah jalan tapi terpaksa harus diundur lagi. Oke.
Henshin. Ini dia yang agak ganggu ya, karena entah kenapa si Sabellanya ini proporsinya dikecilin ukurannya. Jadi seperti yang bisa dilihat bahwa kesannya badannya kecil tapi tangannya gede-gede gitu, nggak proporsional. Tuh kelihatan ya. Jadi terkesannya kalau digabung dengan mix and match dengan Wonder Book lain, dia jadi kelihatannya kecil badannya. Nih kita bandingkan nih tangannya yang si Sarutobi dengan tangan dianya tuh, sangat kelihatan nggak gede banget ya. Dan sebaliknya kita akan membandingkan ukuran gambar dia dengan badannya si Buster. Nih tuh kelihatan ya beda ya. Si Busternya kan kesannya kayak sebadan gitu ya, bahkan dia cuma sampai dada doang, kalau dia bisa sampai perut gambarnya. Dan ini bukan cuma kombinasi dengan Genbu Shinwa dan ini doang, tapi gue udah coba beberapa buku, tetap kelihatannya bahwa tangannya jadi besar gitu, proporsinya nggak pas, karena gambar si Sabella ini kayak diperkecil gitu. Oke, dan ada satu hal lagi kan gue tunjukkan sambil kita coba nge-scan finishingnya aja nih. Oke, kita coba scan ya. Nih dia warnanya jingga atau oranye. Nah, kita akan scan si Hoshin Kamen Engi. Lihat warnanya. Tuh, warnanya sama. Jadi sama-sama oranye ya. Oke, kita pencet dulu aja baru kita bahas lagi. Oke, jadi yang mau gue bahas adalah agak kecewa sih ya, karena dia warnanya oranye yang notabene adalah sama dengan si Hoshin Kamen Engi, dan mungkin juga akan sama dengan si Eternal Phoenix ya. Gue belum punya jadi gue nggak tahu, tapi kemungkinan warnanya oranye sama gitu. Kenapa agak mengecewakan? Karena ini kan premium gitu ya, premium Bandai, harusnya dia bisa setidaknya warna nge-scan-nya beda gitu loh, warna yang di-scan di pedangnya beda gitu. Kalau yang pedang kakaknya kan si Jikoku Kenkaiji itu kan di-scan dia biru muda dan eksklusif gitu. Mungkin memang ada CT dan SG yang kalau di-scan warnanya biru muda, gua nggak tahu sih karena nggak punya. Tapi kalau untuk kita bicara soal DX, si Ocean History ini adalah satu-satunya DX yang bisa memberikan warna biru muda gitu. Makanya dia eksklusif gitu, premium. Tapi kalau sedangkan ini walaupun premium tapi warnanya oranye, nggak eksklusif. Sama dengan Hoshin Kamen Engi. Sedangkan kalau pedang kayak Genbu Shinwa kan itu juga eksklusif gitu. Kan warna putih cuma bisa didapat dari Wonder Book Genbu Shinwa. Asal Nato Gretel juga cuma dia satu-satunya yang bisa meng-unlock warna pink. Memang sih warna yang di-unlock oleh Wonder Book yang dibundle dengan pedang atau belt itu emang nggak harus beda gitu. Seperti misalnya kan si Sarutobi Ninja Den itu hijau gitu kan. Warna hijau itu kan bisa juga didapat dari DX-nya Jakunto Domame Noki dan si 3 babi itu kan, Three Little Pigs gitu. Walaupun gue belum punya Jakunto Domame Noki dan Three Little Pigs, tapi gue rasa sih akan sama hijaunya dengan Sarutobi Ninja Den. Demikian juga dengan Jaku Dragon warna ungu, itu kan ada Bremen Rock Band yang warna ungu juga. Tapi sekali lagi mengingat bahwa ini adalah barang premium, harusnya dia bisa unlock warna yang eksklusif. Tapi ini ya sama aja dengan DX ini Hoshin Kamen Engi gitu. Ngomong-ngomong ini kenapa bisa jadi DX ya? Apa spesialnya ya?
Soalnya kalau di X1 Direct Book yang lain kan itu yang keluar di serial ya, yang muncul dijadiin henshin item di serial. Sedangkan kalau ini kan nggak keluar ya di serial ya, cuma dipakai buat ngebuka Avalon. Atau mungkin ada di yang spesialnya ya, yang gua nggak tahu ya. Mungkin kalau ada yang tahu boleh komen di bawah, ini pernah muncul di spesial mana gitu yang gua nggak tahu, boleh komen di bawah. Atau apa sih alasannya Hoshin Kamen Engi ini dijadikan spesial dijadiin DX gitu, sedangkan yang lain jadi CT atau SG kalau yang nggak muncul di serial. Kita akan lanjut mencoba ini di Ankokuken Kurayami. Ini sih dugaan gue paling cuma jadi Jaku Konchu sih. Coba aja deh. Ya betul kan, dia cuma kalau di scan cuma bilang Jaku dan nama kecil dari si bukunya gitu. Nah sekarang kita akan menjawab pertanyaan gue di awal tadi, apakah si pedang ini Eneiki no Roshi ini bisa dimasukkan ke bakalnya Seiken Sword Driver, mengingat ini platnya sama yang belakangnya dan ukurannya yang lebih kecil. Oke, kita coba aja ya, langsung kita masukin pelan-pelan, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa takutnya baret. Nah, dia mentok di sini, nggak bisa masuk lagi. Kita coba kalau ditarik dia bisa membuka atau enggak ya. Oke. Bisa ternyata. Ya ternyata dia bisa membuka. Tapi karena emang dia nggak ada buat nge-scan-nya ya, jadi ya dimasukin dulu gitu doang. Gitu. Ditariknya ya ngebuka doang, nggak ada kayak ngebaca apa. Tapi ternyata bisa untuk dipakai buat narik ini ya. Wah. Nah tadi ada yang kelupaan. Jadi ternyata pertanyaan gua tentang ini untuk apa nih yang ngejendol ini atau yang menonjol ini ternyata adalah untuk menahan bukunya pada saat dibuka supaya dia nggak gampang ketekan gitu ya, seperti ini. Nah ini kita lihat dia untuk menahan si bukunya ya, karena ini kalau nggak ditahan dia akan gampang kepencet. Seperti yang kita tahu kalau kepencet kan dia akan menyebutkan judul bukunya. Gitu, jadi ini supaya nggak gampang kepencet ada penahannya. Oke, sebelum penutup terakhir kita akan membandingkan ukurannya dengan beberapa pedang. Nah ini ukurannya dengan si Seiken Sword Driver, jadi lebih panjang. Bila yang lebih panjang, pegangan juga dia lebih panjang sedikit. Nah ini perbandingannya dengan Dogoken Gekido, memang tidak sepanjang Dogoken Gekido sih, tapi ini cukup panjang. Dia itu ukuran panjangnya agak mirip dengan si Jikokuken Kaiji, tapi yang bilahnya doang, spearnya doang. Nah ini kurang lebih sama, cuma si Jikokuken Kaiji ini sedikit lebih panjang, sedikit banget. Mungkin kalau di kamera kelihatannya ini lebih panjang karena ini lebih dekat sama kamera, tapi sesungguhnya ini Jikokuken Kaiji-nya ini agak sedikit lebih panjang, tapi itu pun sedikit. Oke, terakhir apakah pedang ini worth atau enggak? Seperti yang selalu gua katakan dan akan selalu gua katakan bahwa worth atau enggak itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau emang kalian suka dan kalian punya dananya ya silahkan beli. Mungkin dibanding cuma worth it atau enggak worth it, gua akan memberikan plus minusnya pedang ini atau kelebihan dan kekurangan dari pedang. Pertama, kelebihannya dulu aja ya. Kelebihan yang pertama jelas bentuknya ini detailnya sangat bagus, sangat detail ya. Seperti yang tadi udah kita bahas, ada selang-selangnya, dan dari temanya steampunk-nya juga masuk gitu, dapet tema asap-asapnya juga dapet gitu. Yang kedua adalah si sound ya. Kalau menurut gua soundnya itu adalah suatu kelebihan ya, soalnya bagus, satu-satunya yang bisa mengeluarkan pengisi suara ceweknya ya. Kalau gue sih suka banget sama si sound-soundnya Eneiki no Roshi ini. Ketiga dari proporsinya juga bagus nih, jadi kalau dipegang bener kayak pedang gitu karena dia lumayan panjang juga, jadi ini proporsinya masih kayak pedang ya,
memang pedang mini itu, dan bagus, nggak kayak gun saber. Kalau dipegang juga keren. Nah, sekarang untuk kelemahannya ya, atau kekurangannya, atau minusnya. Yang pertama jelas dia harganya lebih mahal dari yang lain. Jadi kekurangan pertamanya adalah mahal dari harganya. Harga ini ditambah sedikit bisa dapat 2 pedang. Jadi kekurangan yang pertama adalah harganya yang mahal. Kekurangan kedua adalah di triggernya. Triggernya ini agak keras. Ya agak keras walaupun dia nggak sekeras si Fusoken Hayate. Wah, spoiler ini karena gue belum ngeluarin review gue mengenai Fusoken Hayate di channel gue. Ya dia nggak sekeras Fusoken Hayate, tapi juga nggak seempuk si Seiken Sword Driver. Ya di tengah-tengahnya lah. Kekurangan yang ketiga adalah di bagian ininya. Ini detailnya yang agak ganggu karena dia menonjol. Mungkin kalau ada bukunya dia nggak terlalu menonjol ya, tapi kalau nggak ada bukunya, ya seperti yang tadi pada saat unboxing kan, mata gue langsung tertuju ke sini gitu. Karena ini betul-betul menonjol, tuh mencolok gitu. Jadi kalau kita lihat dari pedang yang lain atau belt yang lain nih, kita lihat ya, di Seiken Sword Driver, dia untuk menahan bukunya cuma segini loh, setipis ini. Tuh, nggak terlalu menonjol. Dari desainnya kayak ngeblend gitu. Ini kan kayak pembatas antara 3 buku gitu. Nggak mencolok. Ini dari Jaken Calibur Driver, penahannya juga cuma begini doang, bisa dilihat tuh. Dan ini ngeblend dengan desain si beltnya ini. Lanjut ke Dogoken Gekido. Ini untuk penahan bukunya juga di sini kecil, nggak terlalu menonjol tuh. Dia ngeblend dengan bentuk dari pedangnya. Bahkan si pedang kakaknya pun ini yang buat tahan bukunya cuma segini loh. Tuh, ini kecil banget tuh. Dan dia ngeblend juga gitu dengan desainnya. Tuh. Sedangkan kalau Anakin no Roshi ini tuh bisa dilihat nih sangat menonjol gitu ya. Tadi aja pas gua unboxing kan begitu lihat-lihat langsung, wah ini apaan gitu. Kok menonjol begini? Apa ini bisa ditekan apa enggak gitu. Jadi tuh salah satu kekurangan dari desainnya. Ya begitulah kelebihan dan kekurangan dari Anakin no Roshi ini. Menurut gue pribadi, dengan menimbang-nimbang kekurangan dan kelebihannya, menurut gue sih ini worth it sih. Karena untuk yang kelemahan-kelemahannya itu atau kekurangan-kekurangannya itu dia lebih tersifat minor, sedangkan kelebihannya itu kayak major gitu. Jadi kekurangan-kekurangannya itu tidak menutupi kelebihan-kelebihannya. Oke, sekian dulu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa support gua dengan cara subscribe di bawah, like, dan share ke media sosial kalian. Oke, akhir kata gua Jonah, sang gamer gendut, pamit dulu. Bye.